Ya, gimana Puang? Kenapa PSM ini Bella? PSM ini kan belum libur 19 hari ya. Iya deh. Nah, di sela-sela keliburan itu kita evaluasi dulu apa namanya pemain-pemain di awal liga ini di 9 pertandingan. Yes. Sembari kita update terus bagaimana sih perkembangan keputusan liga kapan dimulai. Karena besok ya, hari ini 18 Oktober Presiden FIFA akan datang ke Indonesia untuk bertemu dengan FIFA bersama dengan AFC. Yes. Jadi datang kemungkinan nanti akan ke stadion Kanjuruhan. Jadi ke stadion Kanjuruhan juga akan melihat bagaimana sih sebenarnya stadion Kanjuruhan saat ini. Belum lagi mungkin di beberapa stadion-stadion lain yang bisa didatangi oleh Gianluigi, namanya ini presidennya. Siapa namanya, presiden FIFA. Nah besok kita turun dengan laporan bagaimana sih perkembangan Gianni Infantino, Presiden FIFA ya? presiden FIFA, mantan sekretaris UEFA, Sekjen. Sekian. Jadi akan datang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi langsung dan akan membahas bagaimana ada 4 poin ya kemarin yang dalam surat FIFA Yang direkomendasikan. itu akan dibahas lebih detail dan nampaknya negara langsung turun tangan ini. Wih, harus memang tuh. Iya. Dan semoga saja efeknya beberapa stadion-stadion di Indonesia direnovasi total, Termasuk Makassar. Makassar kan ada Stadion Matuang kalau misalnya masih ingin dibangun, Iya. atau Barombong. Barombong kalau ingin dilanjutkan lagi kan tinggal beberapa ratus miliar lah untuk finishing touch-nya belum, dan mesti memang diselesaikan dulu tugas pemerintah provinsi sih, mesti memang harus menyelesaikan dulu alas haknya. Iya. Nah, Barombong kemarin bermasalah di masalah itu, tapi kita tunggu saja. Nah, efek ini tanpa bermaksud atau tanpa kita disclaimer dulu, tanpa mengurangi hormat kita atau belasungkawa kita kepada korban Stadion Kanjuruhan. Pemerintah menggelontorkan anggaran 560 miliar untuk Stadion Kanjuruhan. Nah, itu mulai tahun depan dikerjakan. Nah, bagaimana dengan stadion-stadion yang lain? Ini mungkin masih dihitung oleh pemerintah bagaimana hibah ke pemerintah daerah untuk memperbaiki masing-masing stadionnya. Iya. Dan untuk awal yang sudah disampaikan oleh Presiden langsung 560 miliar untuk perbaikan Stadion Kanjuruhan. Dan kalau anggaran sebesar ini pun ngeri sekali nanti stadion ini. Iya. Karena pemerintah provinsi saja yang menganggarkan stadion 300 miliar itu sudah mewah sekali nih. Iya. Nah, apalagi ditambah ada lagi anggaran sebesar itu. Nah, tapi untuk itu kita fokus dulu ke statistik pemain Legion Juku Eja. Dan itu sudah memberikan kontribusi yang besar selama 9 kali pertandingan di Liga 1. Dan kalau kita lihat ada 4 pemain asing ini, ada Yuran Fernandes, Everton, Kenzo, dan pasti El Capitano, sang kapten William Janfluid. Nah, semoga dari kita besok ini ulas bagaimana sih sebenarnya kontribusi mereka di Liga 1. Jadi kemudian yang kedua, manajemen juga masih menunggu regulasi safety PSSI untuk supporter, karena kabar terakhir kan setiap supporter itu akan masuk database, Bu. Betul. Jadi semua supporter
akan diambil database-nya ketika Anda pergi menonton ke stadion, akan langsung masuk ke database. Kemudian kemungkinan juga yang besar adalah CCTV akan diperbaiki total. Jadi tidak di stadion itu tidak akan ada tanpa titik-titik buta dari CCTV, apalagi titik-titik sentral penonton. Nah itu juga. Kemudian edukasi ke supporter. Nampaknya ini kemungkinan orang PSSI kemudian FIFA dan AFC akan bertemu dengan supporter fanatik di seluruh Indonesia untuk bertransformasi, karena ini salah satu dari surat rekomendasi dari FIFA. Dan nampaknya yang bisa juga dijadikan sebagai acuan kalau di Makassar, the matchman ya Pak ya. Karena memang sudah dari awal sudah melakukan transformasi di jajaran supporternya. Ada 15.000 lebih Pak ya. Berapa? Kalau di Makassar. Di Makassar saja itu. Nah itu yang akan nanti diajak untuk bagaimana bertransformasi. Kalau misalnya ada masukan akan diajak juga bagaimana transformasi supporter supaya tidak terjadi kejadian yang sangat memilukan di Kanjuruhan Malang. Nah itu di PSM. Selebihnya Anda bisa baca besok di halaman 16. Kemudian di halaman otomoto kita turun dengan Toyota Expo 2022, jadi pameran otomotif terbesar. Jadi Toyota akan memamerkan 15 mobil terbaiknya di Atrium Mall Ratu Indah mulai tanggal 19 sampai 23 Oktober. Jadi kendaraan-kendaraan ini akan dipamerkan, termasuk juga electric vehicle zone. Jadi mobil-mobil elektrik ini, karena kan pemerintah pusat sudah menarget pada tahun 2030 itu zero BBM fosil. Jadi semua penggerak energi nanti kemungkinan akan masuk ke elektrik. Dan kita sudah lihat Puang, ada test drive di Makassar ini. Wuling itu sudah keluarkan mobil kecilnya itu yang sangat ringan. Nah, Toyota juga melalui Toyota Expo 2022 ini akan fokus untuk memamerkan mobil-mobil listriknya. Dan nampaknya Toyota serius untuk menggarap ini, karena kan memang ini menjadi persaingan otomotif di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk itu Anda silakan datang di Atrium Mall Ratu Indah. Kemudian di Sulsel Memilih Bang, di Sulsel Memilih kita